Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ketemu lagi sama Kak Leli di tahun 2021. Ya adik-adik, nah adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pastinya adik-adik harus apa dulu? Bersaat teduh. Gimana mau saat teduhnya sebelum mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Iya betul, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Amin. Nah adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan jangan lupa ya adik-adik, nanti yang sudah selesai mendengarkan ibadah online jangan lupa kirimkan video atau fotonya ke wali kelas masing-masing. Oke? Dan adik-adik setelah ini kita akan bernyanyi bersama guru-guru sekolah minggu. Nyanyinya lagunya apa adik-adik? Setinggi-tingginya langit. Bisa semua ya adik-adik ya? Setinggi-tingginya langit. Oke, yuk kita nyanyi bersama. Nah adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan. Ya adik-adik kita nyanyi God is so good. Oke, kita nyanyi bersama ya.
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Amang mau sampaikan karena ini masih tahun baru ya. Selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Kita mau mendengar firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dan pemeliharaanmu bagi kami. Sebentar kami mau belajar dan mau mendengar-dengaran akan firman Tuhan. Sertai kami, bimbing kami, dan biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapkan Alkitabnya. Sudah? Sudah pegang Alkitabnya? Mari kita buka dari kitab Ayub. Kitab Ayub, perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya betul, perjanjian lama. Kitab Ayub pasal yang pertama. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nah, kita membacanya ya. Mari ikuti pembacaan ini dengan seksama. Ayub 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita dengar dari yang Amang baca, ada seorang yang bernama Ayub. Nah, Ayub ini kalau orang Kristen kenal, ini kisah Ayub orang yang luar biasa. Nah, diperkenalkan di dalam Alkitab kita, dalam kitab Ayub pasal 1 ini, ternyata Ayub itu orang yang paling kaya loh. Bayangin, paling kaya. Paling dikatakan terkaya, dia memiliki harta yang berlimpah ruah. Bahkan ternaknya banyak sekali, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, dan semuanya itu. Tanya yang disebut di ayat 3. Tapi adik-adik, yang paling menarik, sekalipun dia kaya, sekalipun demikian hebatnya kekayaannya, ternyata Ayub itu orang yang saleh, yang jujur, dan takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ada 4 hal. Dia orang yang saleh, dia orang yang jujur, ia yang takut akan Tuhan, dan juga orang yang menjauhi kejahatan. Nah, lihatlah, ternyata orang baik, orang kaya bisa baik, orang baik juga bisa kaya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, satu, itu saleh itu apa sih? Saleh berarti dia mau beribadah kepada Tuhan. Dia mau juga melakukan kebaikan dalam segala hal, nggak mau berbuat curang, ya kan? Saleh juga berarti dia menjaga sikap hidup yang baik. Misalnya dibilang nggak boleh mencuri, dia nggak akan mencuri. Semua yang dikatakan firman Tuhan dia mau lakukan. Itu namanya orang saleh. Karena apa? Dia takut akan Tuhan. Takutnya bukan seperti takut sama hantu, enggak, tetapi dia menghormati Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Ayub itu demikian gambarannya. Bukan cuma sebagai orang kaya dan orang yang baik di mata Tuhan. Yang ketiga ternyata Ayub itu orang tua yang baik hati. Kenapa dibilang baik hati? Setiap kali di ayat 5 tadi,
Ayub itu saat-saat tertentu dia panggil anak-anaknya, dia mempersembahkan korban bakaran untuk memohon kepada Tuhan pengampunan dosa atas anak-anaknya. Ada yang dikasih Tuhan, mari kita lihat. Ternyata Tuhan mau pakai juga orang tua untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Untuk memelihara kehidupan anak-anaknya. Orang-orang tua kita itu, bapak, mama, mami, papi, semua itu sebenarnya adalah yang Tuhan percayakan untuk membimbing hidup kalian, hidup kita. Supaya apa? Supaya kita hidupnya baik di hadapan Tuhan. Makanya orang tua bersyukurlah kalau orang tua kalian mau mendoakan kalian. Ada nggak orang tua yang nggak doakan anaknya? Pernah nggak kalian disuruh berdoa, diajak berdoa? Kalau sakit pasti didoakan sama mama papa kan? Nah, bersyukurlah karena apa? Berarti di orang tua kita termasuk orang yang saleh, yang mau mendoakan kita kepada Tuhan. Terus orang tua yang mau mengajak beribadah. Nah, kalau orang tua bisa datang hari Minggu, walaupun masih ibadah online kita ya, datang mama papa harus sekolah Minggu, pasang TV atau pasang YouTube di handphone. Berarti orang tua kita mau masih mengarahkan kita ke arah yang benar. Bersyukurlah kalau memiliki orang tua yang sayang sama kita. Dan yang berikutnya, tadi kan Ayub memberi korban bakaran untuk penghapusan dosa anak-anaknya. Artinya gini, berarti Ayub itu orang tua yang sangat sayang sama anaknya dan melarang anaknya melakukan kejahatan. Adik-adik, kalau orang tua kita melarang kita ya, misalnya, jangan nakal. Itu tentu karena dia sayang pada kita. Supaya hidup kita baik. Nah, kalau dilarang, mau. Kenapa? Karena itu adalah gambaran Tuhan yang sedang menuntun hidup kita. Bersyukur kalau orang tua kita mau melarang kita ya. Tidak boleh begini, tidak boleh gitu. Jangan kita marah kalau dibilang, oh nggak boleh gini. Semuanya nggak boleh. Bukan semua nggak boleh. Yang jelas orang tua mau supaya kita hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Nah oleh karena itu ada yang dikasih Tuhan, mari ingat. Firman Tuhan hari ini mau mengajar kita begini. Yang pertama, kita bisa menjadi orang-orang hebat, orang-orang ternama. Intinya apa? Takutlah kan Tuhan hidup saleh seperti Ayub. Yang kedua, Tuhan menuntun hidup kita. Lewat orang-orang yang terdekat yang mengasihi kita. Contohnya orang tua kita. Nah oleh karena itu, turuti patuhi orang tua kita. Ingat titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang Tuhan berikan kepadamu. Artinya apa? Siapa orang tua di situ? Orang tua itu berarti bisa guru. Orang tua kita mama papa, orang-orang yang lebih tua, pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin kita. Karena apa? Itu cara Tuhan menuntun hidup kita. Supaya apa? Hidup kita boleh terarah dan boleh menghormati Tuhan. Nah, dari yang kasih Tuhan, tetap hormati orang tua. Tetap sayangi orang tua ya. Hidup saleh, hidup yang benar. Kalau dengar firman Tuhan, belajar dari situ, kita dengan sukacita mau menghormati Tuhan lewat orang-orang yang lebih tua dari kita. Amang mau sampaikan, Tuhan mau pakai hidup kita menjadi saluran berkat. Kita adalah anak-anak Tuhan dan kita bisa melakukan banyak hal di dalam Tuhan dan kita menjadi memberitakan nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami dan terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh belajar dari seorang Ayub. Orang yang Tuhan berkati karena kesalehan dan kebaikannya. Sehingga dia menjadi orang ternama, dia menjadi yang terkaya saat itu. Tetapi walaupun demikian, dia tetap mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Kami mengingat kasih Tuhan kepada kami, yang memberikan kepada kami orang tua yang baik. Kami berdoa untuk setiap orang tua, Papa dan Mama, kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati setiap orang tua kami. Berkati mereka, beri kesehatan selalu, mampukan mereka untuk mengajari kami kebaikan. Supaya kami hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan kami dituntun kepada jalan kepada kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Ingat tetap jaga kesehatan. Tetap sabar ya, kita masih dalam pandemi. Kalau keluar rumah, pergunakan masker. Selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan dulu buat adik-adik sekolah minggu. Halo, ketemu lagi sama Kak Leli Stria Pangaribuan. Kak Leli mau ngucapin sama adik-adik selamat tahun baru 2021. Semoga adik-adik sekolah minggu semua yang sedang menonton ibadah online hari ini sehat semuanya, tambah pintar belajarnya, dan selalu dicinta oleh Tuhan Yesus. Jangan lupa selalu ibadah online setiap hari Minggu. Oke? Nah, sebelum kita mau memulai ibadah online kita, ya, kita mau berdoa dulu. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Ikutin kali ini berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, sip. Untuk kelas batita masih didampingin mama papa ya, sama yang TK. Untuk kelas 1 dan 2, siapa yang sudah menyiapkan Alkitab? Udah semuanya? Good job. Kita mau buka ya Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Nah, dari mana? Siapa yang tahu? Siapa tadi yang mendengarkan cerita atau khotbah dari Amang Pendeta? Pasti tahu Alkitab diambil dari mana. Good, pintar adik-adik. Ayub 1 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Iya, berapa lagi ulangi adik-adik sekolah minggu? Ayub 1 ayat 4 sampai ayat 5. Good. Oke ya, sedikit kali dibacain ya. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Oke? Nah, hari ini baca cerita tentang apa adik-adik? Ayub. Iya. Hari ini kali ini mau cerita tentang Ayub. Ayub ini siapa ya adik-adik ya? Ayub adalah seorang laki-laki dari tanah Uz. Dia itu bernama Ayub. Nah, Ayub itu adalah seorang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Dan dia menjauhi semua kejahatan. Nah, itulah seorang Ayub adik-adik ya. Dia seorang yang saleh. Adik-adik tahu, karena dia saleh, dia jujur, dia takut akan Tuhan, dan dia menjauhi kejahatan, dia menjadi apa adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Menjadi seorang hamba kesayangan Allah. Tepuk tangan dulu buat adik-adik sekolah ini. Kalian mau tanya, seorang Ayub menjadi kesayangan Allah. Nah, kali ini mau tanya, siapa di sini yang mau menjadi anak sekolah minggu kesayangan
Tuhan Yesus. Saya kak. Oh, adik-adik sekolah minggu. Yeay, kita ketemu lagi ternyata sama siapa? Sama siapa ini? Momo. Nama aku Momo. Hai, selamat tahun baru. Selamat 2021. Ya, kita lanjut lagi adik-adik ya. Tadi Kak Leli nanya, siapa, Momo dengerin ya, siapa yang mau menjadi seperti Ayub? Ya, menjadi seperti Ayub, menjadi hamba kesayangannya Allah. Nah, aku mau. Momo mau menjadi kesayangannya Tuhan Yesus? Mau Kak? Aku mau. Tapi gimana caranya ya menjadi kesayangannya Tuhan Yesus? Siapa yang tahu adik-adik sekolah minggu? Siapa yang tahu gimana caranya menjadi kesayangan Tuhan Yesus? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Aku. Oh, coba Momo. Apa? Coba Momo. Kak Leli mau tanya. Momo menjadi kesayangan Tuhan Yesus itu seperti apa? Satu, aku harus menjadi anak yang baik. Good. Menjadi anak yang baik seperti Ayub. Tunggu dulu nih. Anak yang baik itu yang gimana dong? Momo tahu nggak anak yang baik gimana? Adik-adik tahu nggak anak yang baik gimana? Biar menjadi kesayangannya Tuhan Yesus. Aku tahu. Aku harus rajin belajar. Bagus. Aku harus harus nurut sama mama papa. Bagus. Lalu selain aku rajin belajar, aku juga rajin berdoa. Pintar kayak Momo ya. Kalau mau menjadi anak Tuhan Yesus, kesayangan Tuhan Yesus, harus menjadi anak yang baik adalah yang apa tadi? Ya, 1, rajin belajar. 2, taat sama mama papa. 3, harus rajin berdoa. Dan masih banyak lagi, masih banyak loh Momo. Harus rajin ibadah online setiap hari Minggu seperti ini. Lalu yang paling penting, adik-adik harus tahu ya, Ayub itu, nih Momo harus tahu, Ayub walaupun dia orang kaya, Ayub itu orang kaya. Selain dia kesayangan Tuhan, adik-adik tahu nggak? Dia itu orang yang kaya, dia punya banyak harta. Tapi Ayub tidak sombong. Nah, adik-adik juga bisa tidak seperti itu. Angkat tangan yang bisa seperti itu. Tidak boleh sombong. Oke? Tadi kalau mau jadi anak kesayangan Tuhan Yesus, ya itu tadi harus jadi anak yang baik. Anak yang baik lalu tidak boleh menjadi anak yang sombong. Momo, kalau ditanya, kalau punya mainan banyak sombong nggak? Enggak. Aku paling senang bagi-bagi mainan sama kawan-kawan aku. Good job. Si Momo paling baik katanya. Dia sering bermain mainannya sama kawan-kawannya. Bagus, tidak boleh sombong walaupun banyak mainan. Oke? Nah, Ayub pun seperti itu ya adik-adik. Sebagai hamba kesayangan Allah kita, Ayub itu tidak sombong. Walaupun hartanya banyak, dia tidak sombong. Lalu dia baik hati dan dia selalu jadi orang yang taat dan tidak pernah berbuat jahat. Itulah Ayub adik-adik ya. Jadi kita harus mencontoh Ayub. Sekali lagi, siapa yang mau jadi seperti Ayub? Aku Momo. Adik-adik sekolah minggu mau semua? Bagus. Kalau mau menjadi seperti Ayub, menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus, kita harus menjadi anak yang baik. Lalu tidak sombong, lalu taat kepada semua perintah Tuhan. Ya adik-adik sekolah minggu, ingat pelajaran hari ini. Kita mau seperti Ayub yang menjadi hamba kesayangan Allah Bapa. Adik-adik hari ini, sekolah minggu hari ini mengajarkan untuk menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus harus menjadi anak-anak yang baik. Kalau sudah menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus, otomatis adik-adik sudah menjadi kesayangannya mama, papa. Iya kan? Ingat pesan kali ya, menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus, taati mama, papa, taati guru, taati orang yang lebih tua, tulang, opung, ya kan, bapak udah, namburu, amang buru.
semua orang yang lebih tua akan mengajarkan adik-adik yang baik. Karena kalau yang mengajarkan jahat itu namanya apa, Momo? Iblis. Nah, tapi kita tidak boleh mengikuti ajaran iblis. Kita harus selalu mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Taat dan patuhilah orang tua kita. Oke adik-adik sekolah minggu, jangan lupa cerita Ayub hari ini biar adik-adik menjadi seperti Ayub. Sekian cerita dari Kak Leli. Nah, nanti setelah cerita ini jangan lupa adik-adik, kita masih akan bernyanyi lagi. Oke? Kita akan bernyanyi lagi bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu ya. Nah, sebelum kalian ditutup, kita lipat tangan dulu ya Momo ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ikutin Kak Leli ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau seperti Ayub menjadi hamba kesayangan Allah. Kami mau menjadi adik-adik sekolah minggu yang disayang mama papa, yang disayang juga oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami adik-adik sekolah minggu agar menjadi adik-adik yang penuh sukacita dan taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, jagai kami di hari-hari kami, agar kami senantiasa penuh kesehatan walaupun pada masa-masa pandemi sekarang ini. Berkati kami semua, orang-orang yang dekat dengan kami, yang lebih tua dari kami, berkati mereka semua ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa kita juga akan mendengarkan lagu lagi bersama guru-guru sekolah minggu. Dan selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi sama Kali dan Momo. Dah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, Yesus, Yesus.